Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Kewirausahaan 2. Kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan saya atas nama Muazzis Sabri dengan nomor NIM 5420120210006. Saya Poppy Kusyami dengan nomor NIM 54220121080. Saya Wadia Turjana 542022105. Saya Siti Arija NIM 5422012102107. Saya lalu Sarul Azhari dengan NIM 54012121088. Video ini bertujuan tentang kedua usaha milenial Siti dan pertanian. Semoga video ini bisa mengedukasi hutan milenial untuk pengembangan pertanian di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya lalu Sarul Azhari. Saya merupakan petani, bisa dibilang petani modern untuk saat ini. Karena saya pada usia 22 tahun menjalan, itu sudah bisa menggarap tani sawah seluas 30 area, khususnya pada tanaman monokotil dan dikotil. Untuk lebih spesifiknya, di sini saya menanam adapun yakni tanaman jagung dan tanaman cabai. Baik, teman-teman, saat ini saya sudah menjalankan bisnis saya di bidang pertanian itu sudah selama 2 tahun lamanya. Dan awal mula saya itu saat saya sudah mulai masuk pada Universitas Wonogiri di Fakultas Pertanian, khususnya pada program studi agribisnis. Itu pada 2 tahun sebelumnya saya mulai mengenal bahwa pentingnya sebuah agribisnis itu sangat luar biasa dan sangat bermanfaat untuk orang banyak. Dan terutama sekali saya bisa membantu kakak saya di bidang peternakan yang khususnya menjual pakan ayam ternak dan membutuhkan jagung dengan kapasitas dan kuantitas yang sangat besar. Begitu saya berusaha untuk bisa menjamin pemasukan jagung kepada kakak saya sebagai bisnis di peternakan untuk pembuatan pakan ayam. Oke, kali ini kita akan mewawancarai petani milenial kita yang sudah terjun ke dunia pertanian sejak umur 20 tahun. Saat ini saya sedang bersama lalu Sarul Azhari yang saat ini sedang bertani cabai dan jagung. Jadi kita akan bertanya kemana hasil panen tersebut, apakah dijual langsung atau dikelola sendiri di rumah. Baik, saya jawab ya. Untuk menjawab pertanyaan ini saya bagi dua tadi akan untuk tanaman cabainya dan ya. Untuk tanaman cabai khususnya itu saya pasarkan kepada pengepul yang ada di sekitar diriku. Namun sebelumnya pernah diminta juga, waktu itu cabai mahal sekali. Betul, pernah diminta sama pengepul-pengepul luar yang ditebarkan ke pasar-pasar yang lebih besar dan karena itu menguntungkan gitu ya. Tapi semenjak datangnya ada saudara kita di sini atas nama Malik Akbar. Namun setelah itu, setelah 2 tahun kemarin ini, sebelum 2 tahun kemarin ini, itu ada pengepul yang dari sini, sekitar sini, itu meminta saya. Dan bisa harganya cukup tinggi pula. Akhirnya saya tidak mau ke dia dulu saat ini gitu. Nanti kalau misalkan beliau itu memang ada kekurangan atau tidak meminta kepada saya, bisa jadi saya akan kembali lagi kepada pengepul sebelumnya. Itu untuk cabai saja, saya tidak pernah kelola sendiri. Saya tidak tahu paham analitis bagaimana cara mengelola dari cabai ini. Nah, itu untuk cabai. Yang kedua adalah jagung ini. Sebetulnya pertama itu saya berkata itu tidak menghitungkan jagung ini. Saya jual ke pengepul juga, para konsumen-konsumen juga untuk tanaman jagung ini. Biasanya itu dari pengepul di sekitar Surakarta. Jagungnya itu bisa dibuat pakan ayam peternak petelur. Peternak ayam petelur itu biasanya di sini banyak. Saya diambil oleh peternak-peternak itu semua untuk konsumen. Namun harganya cukup tinggi. Tetapi kalau pada pengepul memang harganya itu cukup rendah, tapi yang diambil lumayan banyak ya dengan kualitas yang banyak itu. Namun berakhir setelah 2023 itu kakak saya pribadi itu membuat pakan sendiri ya, mencampurkan pakan dengan komoditas yang disediakan itu terutama jagung, dedak, pakan konsentranya juga itu disediakan di sana. Akhirnya saya sanggup untuk mengalokasikan bahwa saya bisa memasuk jagung dari saya dan saya carikan teman-teman yang lain juga. Dan akhirnya untuk jagung ini saya bisa langsung kelola begitu, secara kasarnya saya bisa kelola kepada kakak saya serahkan dan nantinya akan diproses sendiri baik dari membuat videonya langsung ke pengeringan, lalu tahap pendinginan jagung itulah itu untuk jagung. Apakah boleh kita duduk ke tempat pemakan dari rumah kesehatan Nadika? Ya, tentu saja boleh. Namun kalau misalkan nanti dia tutup dan tidak melakukan aktivitas biasanya, kemungkinan kita tidak bisa melihat proses pendapatannya ya. Tapi kalau biasanya setiap hari memang selalu kita dan kemungkinannya besarnya data ini bisa langsung kita lihat proses pendapatannya dalam bisa gitu.
Baik, nasi doang bang kopi, ya lain energinya. Nasi doang, Dan saya akan membuka di sini. Di sini akan masih berupa dengan roti adi ya. Karena itu tadi sebelum dan dia akan ada proses pendinginan atau pelepatan dari spidolnya, bahkan bentuk spidol. Setelah itu dia adalah kasus nanti akan dikeringkan di bagian sini. Karena mati hujan dan akhirnya ditutup, dia akan harus sudah panas ya. Tapi tadi kita harus sudah kering. Lalu ini akan langsung dibungkus packing seperti yang dilakukan oleh saudara kita di sini. Enggak, saya juga makan dulu Pak. Karena apa nih Pak? Baik, ini adalah proses pengempakan dari daun seperti kalau sudah kering seperti ini langsung bisa dipasarkan kepada peternak ataupun pengepul yang lainnya. Oh berarti ini mesinnya Pak? Ya baik. Ini adalah mesin yang ini adalah untuk penggilingan jagung ya. Jadi jagung yang dari bombolan itu akan dimasukkan ke mesin ini, lalu disahkan antara titilnya dengan bombol seperti ini. Contohnya jagung yang berbentuk itu nanti akan dimasukkan ke dalam mesin ini, lalu nanti akan dipisahkan antara bonggol dengan titilnya. Titilnya seperti yang bawah ini. Tidak seperti ini, hanya akan langsung dimasukkan ke blower. Blower ini fungsinya nanti adalah berisihan antara sampahnya nanti gitu ya, yang tidak dibutuhkan pada nanti di proses tetap bertahap itu nanti dipisahkan karena ada sekilasnya itu adalah pembersihan kecil jadi gitu ya, itu adalah ini bagiannya ini namanya bawah ini sebenarnya maunya sangat namun tidak dua aneh apa teknik Indonesia itu aja sih karena dari tahap ini dan kalau kemudian tanya bilang saya tahu ini sudah kita oke teman-teman kita sampai di ya proses pencampuran pakan. Jadi ada proses untuk mendapatkan berbagai bahan-bahan yang sifatnya yang berdiur. Seperti di sini ya, kita sudah tadi di tahap pengepul jagung ya. Nah kalau di sini biasanya pengepul jagung ataupun petani yang biasanya itu biasa langsung tidak sudah ke sini. Sepertinya ada contohnya jagung yang mereka bawa dari sulfur dan tekan itu. Dan kalau sudah sampai sini, jadi teman-teman dapat melihat jagung yang bikin tisu yang sudah bersih itu dimasukkan dari sini dibawa ke atas langsung di sini di sana itu akan ada proses pemecahan jagungnya dan menjadi lembut. Oke. Baik. Untuk yang lainnya juga ini terlihat seperti konsentrat ayam yang dibutuhkan oleh peternak ayam terlebih itu biasanya adalah konsentrat seperti RSA ataupun KSA dan ada juga dedak beberapa sini yaitu dari PK2 ataupun yang kedua. Dan itu adalah butir untuk pencampuran pakan dan jagung yang sudah direcah itu akan langsung dimasukkan baik seperti karbon recah dan ada yang dimasukkan sesuai dengan campuran yang dimiliki oleh masing-masing peternak. Itu kalau sudah seperti itu ada formula juga nanti ada mineral ataupun obat-obatan yang lainnya dan juga organik sebagai bahan pastinya. Kalau sudah campur di sini kurang lebih itu 5 menit ya. Saya di sini 5 menit langsung jadi campurnya proses pilihan itu cuma 5 menit akhirnya waktu jadi pakan yang terakhir sempurna. Kita lihat. Ini adalah hasil dari proses pencampuran pakan dari jagung, konsentrat dan dedaknya. Ya, baik itu dia. Nah guys Pak, rusak pakan ternak ini sendiri sudah apakah perbandingan yang dibutuhkan untuk menghasilkan pakan ternak yang berkualitas. Baik, kalau dibilang campuran yang berkualitas, sudah harapkan peternak akan melakukan proses pencampuran dengan jagungnya yang sedikit saja, tidak yang sedikit tapi yang mengandung menonjol itu adalah konsentratnya. Karena konsentrat di sini itu adalah pemboslok ataupun pendorong dari ayamnya itu bisa menetaskan telur dengan kualitas yang terbaik dan optimal juga begitu. Jadi kalau dibilang campuran itu rata-rata semuanya datang dari para peternak. Bagaimana maunya sekian jam ini sekian jam ini mau datang dari peternak kita. Tapi kalau kita menawarkan yang lebih baiknya itu adalah 75 kg jagung yang belum dan 25 kg dedaknya. Dan ini adalah jenis untuk kendaraan itu yang terbaik itu saya memang sangat berkualitas lebih cepat mahal ya. Tapi nanti ada peternak juga kalau misalkan ayamnya itu sudah tua biasanya jagungnya akan ditingkatnya dedaknya ditingkatkan karena bagaimanapun kualitas pencampuran pakan yang dilakukan itu berapapun kualitasnya kalau ayamnya sudah tua itu biasanya akan sia-sia gitu. Bagaimanapun cara membuat dengan kualitas diberikan apa itu akan nanti sampai karena dia sudah tua. Jadi ayam yang sudah tua masa produksi udah menghasilkan sesuatu itu yang kualitas dan optimal banyak itu kan. Jadi biasanya ternak yang udah ini yang sudah keluar biasanya walaupun akan dinilai ditingkatkan. Jadi saya ada intinya campuran pakan untuk para peternak itu semuanya berawal berasal dari peternak yang lebih mengerti dengan ayamnya sendiri.
Mungkin tadi sudah kita saksikan bagaimana proses tanaman jagung dari sawah sampai ke tempat produksi sehingga menghasilkan pakan ternak. Begitu juga bagaimana kita menyaksikan petani milenial kita sebagai inspirasi contoh untuk bagaimana menginspirasi kita nanti untuk terjun dalam dunia usaha, yakni di usaha di bidang pertanian. Untuk kata-kata akhir, kita akan mendengarkan sedikit inspirasi dari petani milenial kita untuk terjun ke dunia usaha. Baik, jadi saya secara pribadi sebagai petani milenial adat ini, saya ingin menyampaikan beberapa motivasi, yaitu jangan merasa minder, jangan berputus asa di saat Anda ditakdirkan sebagai petani. Khususnya saat ini adalah petani modern yang tentunya memiliki kualitas yang luar biasa begitu. Jadi kalau misalkan pikiran sumber daya manusia yang ada sekarang itu biasanya rendah karena menganggap bahwa pertanian itu sangat-sangat tidak efisien dan di masa yang jaya-jaya di era digital seperti sekarang. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah dengan menjadi petani itu Anda bisa bermanfaat kepada halayak umum. Manakah menjadi petani milenial di Indonesia? Oke, terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan video ini agar menjadi motivasi untuk petani-petani muda milenial kita.